Imagination. Nice. Apa itu karbon? Karbon adalah unsur kimia yang sangat penting dalam kehidupan. Semua makhluk hidup di bumi mengandung karbon. Tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan sebagai besar susun atas senyawa yang mengandung karbon seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Oleh karena itu, karbon disebut sebagai unsur kehidupan. Karbon dilambangkan dengan huruf C dan memiliki nomor atom 6. Sifat fisika karbon. Secara fisika, karbon umumnya berwujud padat pada suhu kamar. Karbon murni tidak memiliki bau dan tidak memiliki rasa. Karbon juga memiliki titik leleh yang sangat penting, sehingga tidak mudah meleleh walaupun dipanaskan. Karbon memiliki sifat yang unik karena dapat memiliki beberapa bentuk yang berbeda walaupun berasal dari unsur yang sama. Bentuk-bentuk berbeda inilah yang disebut allotrop. Beberapa allotrop karbon antara lain seperti intan. Intan merupakan bentuk karbon yang paling keras. Hal ini karena susun atom karbon di dalam intan sangat rapat dan kuat. Intan sering digunakan secara perhiasan dan alat pemotong kaca. Grafit adalah karbon yang bentuk lebih lunak dan lincah. Grafit bisa menghantarkan listrik, karena itulah grafit digunakan sebagai isi pensil dan bahan elektroda. Arang atau karbon amorf. Arang adalah karbon yang dihasilkan dari pembakaran kayu atau bahan organik yang tidak sempurna. Arang mudah terbakar dan dapat menyerap zat, sehingga sering digunakan sebagai karbon aktif. Sifat kimia karbon. Karbon mudah bereaksi dengan unsur lain, terutama oksigen. Jika karbon dibakar akan menghasilkan gas karbon dioksida CO2 atau karbon monoksida CO. Karbon juga mudah membentuk berbagai senyawa kimia karena dapat berkaitan dengan sesama atom karbon atau dengan unsur lain. Inilah sebabnya senyawa karbon sangat banyak dan beragam di alam. Pembuatan pengambilan karbon. Karbon diperoleh dari alam dalam berbagai bentuk seperti kayu yang dibakar, masakan arang, batu bara, minyak bumi, gas alam, tembaga, grafit, dan intan. Inilah contoh videonya. Batu bara. Pengertian batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang mudah terbakar karena mengandung hidrokarbon, terbentuk dari endapan organik seperti tanaman atau hewan yang hidup lebih dari 300 juta tahun yang lalu, terbentuk karena adanya tekanan dan temperatur yang tinggi dan berlangsung dalam selang waktu yang sangat lama dan hanya terjadi pada era-era tertentu sepanjang sejarah geologi. Pengertian batu bara. Menurut Undang-Undang UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Terbentuknya batu bara. Ratusan juta tahun yang lalu, banyak pohon dan tumbuhan yang hidup di bumi seperti pakis raksasa. Lalu tumbuhan-tumbuhan tersebut mati di rawa dan tepi sungai, tertimbun lumpur dan tanah. Selama bertahun-tahun, ketika tumbuhan-tumbuhan mati itu tenggelam, maka panas dari bumi dan tekanan atau berat tanah mengubah tumbuhan mati tersebut menjadi batu bara. Ada 3 faktor yang mempengaruhi proses pembentukan batu bara, yaitu umur, suhu, dan tekanan. Unsur-unsur utama batu bara terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Ada 2 teori yang menerangkan terjadinya batu bara: teori in situ dan teori drift. Pertama, teori in situ. Menurut teori ini, batu bara terbentuk di tempat tumbuhan itu berada, yaitu rawa-rawa atau danau pada hutan basah. Tumbuhan yang mati langsung tenggelam, lalu mengalami pembusukan tidak sempurna hingga menjadi fosil tumbuhan yang membentuk sedimen organik, kemudian menjadi batu bara. Kedua, teori drift.
Menurut teori ini, batu bara terbentuk di tempat yang bukan merupakan asal tumbuhan. Tumbuhan yang mati mengalami pembusukan sampai menjadi gambut atau pit, kemudian mengalami transportasi, pengangkutan oleh air dan terakumulasi atau menumpuk di suatu tempat, lalu tertimbun oleh lapisan sedimen hingga mengalami pembatubaraan. Kelas dan jenis batu bara. Berdasarkan tingkat proses pembentukannya, yang dikontrol oleh tekanan, panas dan waktu, batu bara umumnya dibagi dalam 5 kelas, yaitu, gambut atau pit, lignit, subbituminus, bituminus, dan antrasit. 1. Gambut atau pit dianggap sebagai bentuk awal batu bara, digunakan oleh industri sebagai bahan bakar di beberapa daerah. Dalam bentuk dehidrasinya, pit merupakan penyerap tumpahan bahan bakar dan minyak yang sangat efektif, baik di darat dan air. Pit memiliki kadar air di atas 75%. Serta nilai kalori yang paling rendah. 2. Lignit. Lignit atau batu bara coklat, adalah peringkat terendah dari batu bara dan digunakan hampir secara eksklusif sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik. Lignit adalah batu bara yang sangat lunak yang mengandung air 35-75% dari beratnya. 3. Subbitumen. Batu bara subbitumen, yang sifatnya berkisar di antara batu bara lignit dan bitumen, digunakan umumnya sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap dan merupakan sumber penting bagi hidrokarbon aromatik untuk industri sintesis kimia. Subbitumen mengandung sedikit karbon dan banyak air, dan oleh karenanya menjadi sumber panas yang kurang efisien dibandingkan dengan bituminus. 4. Bitumen atau bituminous. Bitumen adalah batuan sedimen padat, biasanya hitam tapi kadang-kadang coklat tua, digunakan umumnya sebagai bahan bakar di pembangkit listrik tenaga uap, dalam jumlah besar digunakan untuk aplikasi panas dan daya di sektor manufaktur, dan digunakan untuk membuat kokas. Bitumen mengandung 68-86% unsur karbon, C, dan berkadar air 8-10% dari beratnya. 5. Antrasit. Menempati ranking tertinggi batu bara, antrasit adalah batu bara keras hitam glossy, digunakan umumnya untuk pemanas ruang perumahan dan komersial. Antrasit adalah kelas batu bara tertinggi, dengan warna hitam berkilauan, luster, metalik, mengandung antara 86% sampai 98% unsur karbon, C, dengan kadar air kurang dari 8%. Batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Batu bara memiliki waktu generasi sangat lama atau bahkan tidak dapat bergenerasi sama sekali. Oleh karena itu, ketika habis dipakai, sumber daya alam ini tidak dapat digunakan lagi dalam waktu yang lama. Kegunaan karbon. Karbon memiliki banyak manfaat, di antaranya sebagai bahan bakar, isi pensil, penyaring air, bahan perhiasan, bahan industri baja, obat penawar racun. Bahaya karbon. Walaupun bermanfaat, karbon juga memiliki bahaya. Gas karbon monoksida CO sangat beracun dan dapat menyebabkan kematian jika terhirup dalam jumlah banyak. Asap hasil pembakaran karbon juga dapat mencemari udara dan menyebabkan gangguan pernapasan. Reaksi karbon dengan unsur lain. Karbon dapat bereaksi dengan beberapa unsur lain dan membentuk berbagai macam senyawa. Di antaranya karbon bereaksi saat dibakar dan menghasilkan gas karbon dioksida atau karbon monoksida. Seperti hidrogen, karbon membentuk senyawa hidrokarbon yang digunakan sebagai bahan bakar, seperti gas alam. Belerang, karbon dapat membentuk senyawa berbau tajam yang digunakan dalam industri kimia. Logam, karbon membentuk karbida yang berguna dalam industri logam dan pembuatan bahan bakar gas. Nitrogen, karbon dapat menghasilkan senyawa bersifat racun yang harus ditangani.